Nah, berikutnya adalah validitas internal atau kredibilitas gitu ya. Nah, validitas internal atau kredibilitas ini menunjukkan hasil penelitian itu harus memiliki kesimpulan yang akurat, jadi bebas dari pengaruh faktor yang tidak relevan. Nah, karena salah satu tujuan penelitian itu kita ingin bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh kepentingan yang lebih luas. Nah, jadi ketika temuan penelitian ini berupa pola atau misalnya kaidah-kaidah yang sudah diperoleh tugas peneliti sebenarnya ini belum berakhir, maka kita masih punya tugas satu lagi yang penting gitu ya. Jadi ketika kita sudah bisa mengidentifikasi pola-pola dari yang dihasilkan dari hasil penelitian, maka kita bisa mengecek ya untuk ketika kita bisa mengecek apakah si hasil penelitian itu tadi yang membentuk pola-pola atau pattern tersebut sudah mewakili dunia nyatanya gitu, sudah berbicara dengan tentang realitasnya atau belum gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mempublikasikan penelitian kita itu, kita bisa berpikir bahwa penelitian yang kita lakukan ini sudah memiliki validitas gitu. Nah, validitas ini juga dengan validitas juga kita mengecek apakah penarikan kesimpulan itu berasal dari data atau tidak gitu ya. Kemudian pentingnya validitas internal itu kenapa penting dilakukan, karena terkadang ada perbedaan antara karakteristik peneliti ya, jadi perbedaan interpretasi bahasa dari peneliti itu bisa berbeda-beda. Terus kemudian ada juga bias dari pengumpulan data ya. Misalnya pertanyaan yang berbeda kepada para informan ya, karena informan itu memiliki misalnya status yang berbeda atau misalnya memiliki pasangan yang berbeda, jadi mungkin ada bias di situnya. Nah, kemudian karena juga kejenuhan akibat terlalu lama di lokasi penelitian, jadi terlalu lama di lokasi penelitian, tapi tidak menghasilkan data yang tidak memproduksi data-data yang baru untuk dianalisis. Nah, lalu bisa jadi karena kita mengambil posisi partisipan sehingga peneliti itu akhirnya terlalu berpikirnya tidak lagi objektif ya. Jadi berpikirnya itu terlalu terlalu lokal gitu, terlalu lokal. Nah, kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan kredibilitas data? Yang pertama, kita bisa membangun keakraban dengan masyarakat sekitar dan beradaptasi terhadap lingkungan penelitian. Nah, berikutnya mengambil sampel secara random untuk menghindari bias yang dilakukan oleh peneliti ketika memilih partisipan ya. Taktik untuk memastikan kejujuran responden di dalam memberikan informasi. Kemudian mengulang-ulang pertanyaan yang sama gitu ya, kepada beberapa responden kita ulang kembali pertanyaannya. Lalu kita memperhatikan latar belakang, kualifikasi, dan pengalaman peneliti supaya kita tahu kita tidak boleh menggunakan supaya kita bisa menghilangkan bias dari peneliti tersebut gitu ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian kita harus mengabaikan hal-hal tersebut. Nah, lalu memeriksa hasil penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi jika ada hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan, itu perlu kita periksa kembali untuk kita highlight mana poin-poin yang penting yang perlu diperhatikan di dalam penelitian. Lalu memberikan penjelasan secara rinci fenomena yang ada di lapangan, lalu saling mengawasi rekan atau asisten dalam penelitian, lalu memperpanjang proses pengamatan supaya kita bisa mendapatkan data yang lebih detail dan lebih rinci, meningkatkan ketekunan atau kecermatan ketika kita melakukan penelitian, lalu melakukan triangulasi, kemudian menganalisis kasus-kasus negatif ya, supaya kita bisa memperoleh perbandingan kasus lainnya. Lalu menggunakan bahan referensi, jadi kita memperbanyak bahan referensi atau literatur. Dan yang berikutnya adalah member check. Nah, bagaimana kita melakukan uji kredibilitas tadi? Ini ada beberapa yang bisa kita detailkan. Yang pertama yaitu dengan memperpanjang waktu pengamatan. Jadi tujuannya, pendekatannya adalah agar peneliti itu semakin akrab, terbuka, dan saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Jadi memunculkan kewajaran di dalam penelitian gitu ya. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian itu, peneliti itu harus memasuki lapangan ya tentunya. Nah, memasuki lapangan, kemudian kita melakukan wawancara atau mengambil data. Nah, ketika kita datang pertama ke lapangan itu, biasanya kita dianggap orang asing. Karena kita dianggap orang asing, cenderung orang-orang itu tidak mau terbuka, tidak mau secara langsung terbuka. Mereka masih menutup-nutupi gitu ya. Sehingga kecenderungan informasi yang kita peroleh itu kurang mendalam ya, atau kurang lengkap gitu. Nah, oleh karenanya dengan kita memperpanjang waktu pengamatan, itu kita bisa menjalin komunikasi atau menjalin hubungan dengan responden yang kita wawancara gitu, dengan partisipan yang akan kita observasi gitu. Nah, dari situ kita menjalin keakraban, akhirnya mereka akan terbuka sedikit demi sedikit. Nah, uji kredibilitas sendiri itu penting dilakukan
karena peneliti itu perlu mengecek kembali apakah data yang diperolehnya itu merupakan data yang sudah benar. Gitu ya, datanya itu apa udah benar atau belum ya? Apakah masih ada distorsi atau kesalahan informasi gitu ya? Jadi misalnya ketika seseorang mengatakan bahwa dia oh saya kalau bangun tidur, misalnya ketika kan wawancara ya, mereka ingin mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh penduduk misalnya setelah mereka bangun tidur. Nah dari hasil wawancara, mereka mengecek ternyata oh setelah bangun tidur itu saya langsung sikat gigi gitu ya. Apakah benar ini yang dilakukan itu sudah langsung sikat gigi atau belum sih sebenarnya gitu. Nah, ternyata pas di hari kedua dia melakukan hal yang berbeda lagi gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kapan penelitian di kualitatif itu dikatakan sudah cukup kredibel? Ya tadi yang pertama itu bergantung dengan kedalaman atau tingkat makna, kemudian keluasan dan banyaknya informasi. Jadi semakin banyak ya kalau informasi yang kita kumpulkan semakin detail, semakin rinci, dan adanya kepastian data. Jadi tingkat kevalidan dari datanya itu gitu. Jadi data yang dikumpulkan memang itu yang dinyatakan kejadian di lapangannya gitu. Nah, kita juga harus bisa fokus dengan data yang kita peroleh ya gitu. Artinya kita bisa mengecek kembali apakah cek kembali ke lapangan apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak ada perubahan, maka data itu bisa kita katakan sudah kredibel. Nah, yang berikutnya adalah dengan meningkatkan ketekunan, yaitu pendekatannya dengan melakukan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan. Jadi kepastian data dan urutan peristiwa itu bisa terekam dengan pasti dan sistematis ya. Jadi misalnya ibaratnya kalau kita sudah mengerjakan ujian, gitu kalau misalnya kita menjawab soal ujian. Itu kita melakukan proofread kembali gitu. Kita cek kembali apakah kita sudah menjawab semua pertanyaannya, dan apakah ketika kita menjawab itu ada yang salah atau ada yang tidak, ada yang typo enggak gitu, atau ada yang salah kita tuliskan atau tidak gitu ya. Jadi ibaratnya seperti kita mengecek soal atau makalah yang dikerjakan, kita mengecek kembali apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, kemudian kenapa uji meningkatkan ketekunan ini perlu dilakukan? Karena dengan begitu kita bisa memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis terhadap apa yang diteliti gitu. Jadi kita tadi dengan kita misalnya melihat kembali gitu ya, ada yang salah atau ada yang tidak, kita bisa memberikan deskripsinya lebih lanjut gitu ya terhadap poin-poin apa saja yang kita teliti. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan ketekunan? Jadi ada banyak cara ya supaya kita menghindari kesalahan-kesalahan itu. Kita bisa membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian. Jadi semakin pengetahuan kita itu semakin luas dan tajam, maka kita bisa dengan cepat menilai apakah data yang ditemukan itu sudah cukup dipercaya atau belum ya. Jadi kalau misalnya kita datang ke lapangan tapi otak kita masih kosong, kita belum tahu gitu ya, belum pengalaman karena kita pertama kali, kemudian kita belum pengalaman, kemudian kita tidak berbekal referensi yang cukup, maka kita tidak akan bisa menilai secara langsung gitu ya apakah data yang kita miliki ini sudah bisa dipercaya atau belum. Jadi kita merasa oh ini sudah cukup, padahal ketika kita kembali lagi lalu kita cocokkan dengan referensi, ini ternyata masih banyak kekurangan sekali gitu ya, atau data yang kita kumpulkan itu masih kurang luas, kurang tajam gitu. Nah, berikutnya uji kredibilitas itu bisa dilakukan dengan triangulasi. Jadi triangulasi ini adalah suatu pendekatan yang melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu ya. Nah, jadi ini yang paling sering digunakan karena kita belum tahu apakah si jawaban yang diberikan oleh responden atau misalnya tadi hasil observasi yang kita lakukan itu sudah valid secara internal atau belum ya. Artinya memang itulah yang terjadi di lapangan atau tidak gitu. Nah, cara mengeceknya itu bisa dengan 3 triangulasi. Triangulasi ini bisa dilihat dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Nah, triangulasi sumber itu artinya kita mengecek jawaban satu sumber dengan membandingkan jawaban antara satu partisipan dengan partisipan lainnya gitu ya. Jadi misalnya perlu kita ingat bahwa di dalam data kualitatif itu kita tidak bisa melakukan rata-rata ya, tidak bisa melakukan average. Jadi misalnya kita punya 3 responden. Nah, dari 3 responden itu menjawab tingkat pendapatan ya. Tingkat pendapatan rata-ratanya berapa gitu. Nah, bukan seperti itu. Kalau misalnya kuantitatif kita bisa menilai rata-rata pendapatan ya. Nah, tapi di dalam analisis kualitatif yang kita nilai itu kita harus bisa menilainya itu secara deskripsi, misalnya dengan mengkategorikan ya, mana pandangan yang sama, mana yang tidak gitu ya. Kemudian apa sih yang secara spesifik berbeda dari jawaban-jawaban responden tersebut ya. Misalnya kemarin kita bisa menampilkannya di dalam bentuk tabel ya, menampilkan di dalam bentuk tabel. Kita lihat ya jawaban-jawaban atau misalnya
tindakan atau misalnya respon yang berbeda dari setiap responden terhadap satu pertanyaan yang sama gitu. Jadi kita bisa lihat itu jawaban yang berbeda gitu. Misalnya ketika kita nanyakan kepada pemerintah daerah, ternyata apakah sudah ada sosialisasi terhadap sosialisasi tentang program kotaku kepada masyarakatnya, mereka menjawab sudah ada. Terus ternyata kita cek kembali ke masyarakat belum ada. Oh, berarti ini ada kesalahan informasi di mana nih, ada misleading informasi gitu. Yang satu mengatakan sudah ada sosialisasi, yang satu mengatakan belum. Jadi kita bisa mengecek kembali. Nah, ketika kualitatif itu kita perlu mengingat bahwa kita tidak lantas percaya kepada pernyataan dari satu pihak saja. Jadi kita perlu mengecek kembali apakah pernyataan itu benar yang ada sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau tidak gitu. Nah, kesimpulannya itu merupakan hasil dari member check ketiga sumber tersebut ya. Jadi kesimpulan yang kita peroleh itu gitu, kesimpulan yang kita peroleh nanti dari penelitian kualitatif itu bukan dari hanya dari satu responden saja atau dari satu partisipan saja, jawaban dari satu partisipan, tapi juga merupakan merupakan hasil analisis terhadap ketiga partisipan ini gitu ya. Nah, kemudian dengan tadi kalau misalnya dengan menguji pertanyaan terhadap beberapa beberapa partisipan. Nah, bisa juga dengan melakukan triangulasi terhadap perbedaan tekniknya. Jadi mengecek data dengan sumber yang sama tetapi tekniknya berbeda. Jadi kita melakukan pengecekan data yang pertama dengan wawancara, observasi, bisa juga dengan kuesioner atau dokumen. Nah, jadi misalnya ketika tadi ya kita ada seseorang baru bangun tidur, oh saya kalau ketika wawancara dia bilang kalau bangun tidur saya langsung sikat gigi, langsung mandi. Nah, kita cek benar nggak sih dia melakukan hal itu. Ternyata ketika kita lakukan observasi, ternyata dia bangun tidur itu nggak langsung sikat gigi, nggak langsung mandi, tapi langsung makan gitu. Berarti kan di situ ada perbedaan gitu ya antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan gitu. Nah, ketika kita menemukan perbedaan, maka peneliti itu bisa berdiskusi dengan sumber data untuk memastikan data mana yang dianggap benar gitu. Karena kita ada perbedaan di situ, Pak, ini Bapak kemarin melakukan ini, tapi ternyata dari hasil observasi ini kita bisa mengecek lebih lanjut, bertanya lebih lanjut, memastikan mana sih data yang dianggap benar, apakah yang berdasarkan tindakan tadi atau yang berdasarkan hasil wawancara tadi. Nah, terus ternyata ketika kita lakukan pengecekan lebih lanjut, oh dia kemudian menjelaskan, oh iya memang kadang-kadang kalau pas hari Senin saya biasanya langsung makan, tapi kalau hari libur saya biasanya langsung mandi gitu misalnya, apa seperti itu gitu ya. Nah, bisa juga tadi kan benar tapi sudut pandangnya berbeda, misalnya karena ternyata mereka melakukan itu ya sesuka hati gitu, tidak ada pola yang bisa mereka katakan gitu ya. Nah, kemudian bisa juga perbedaan waktu ya. Jadi pertimbangan kondisi responden itu perlu diperhatikan karena kita bisa berada dalam mereka bisa memberikan jawaban yang berbeda tergantung dari settingan waktunya. Jadi pagi, siang, dan malam gitu ya. Nah, misalnya ketika di malam hari kita menanyakan gitu, bagaimana sih apa yang biasa Bapak lakukan ketika bangun tidur gitu. Ya mungkin dia sudah lupa, tapi kalau misalnya pas pagi hari mungkin dia masih ingat karena tadi dia baru melakukannya gitu. Bisa saja kan seperti itu. Jadi oleh karenanya kita perlu mengecek jawaban itu dari ketiga settingan ini. Nah, berikutnya uji kredibilitas itu bisa dengan menggunakan bahan referensi ya. Bahan referensi itu artinya pendekatannya dengan cara peneliti itu mencari data pendukung untuk membuktikan data dari hasil temuannya. Karena kita perlu tahu apakah si temuan yang kita lakukan itu bisa meyakinkan dan bisa dipercaya oleh siapapun dengan membandingkannya dengan mencari bukti ya, mencari bukti pendukung untuk menyatakan hal yang serupa ini ternyata terjadi atau misalnya hal yang serupa ini ternyata tidak terjadi di kasus lain gitu. Jadi mencari pembanding untuk mendukung analisis yang kita lakukan. Nah, lalu member check ya, pendekatannya itu bisa dilakukan setelah satu periode pengumpulan data telah selesai, dilakukan agar informasi yang diperoleh dan digunakan di dalam laporan itu sesuai dengan maksud dari sumber data atau informannya. Nah, kenapa member check ini perlu dilakukan? Nah, karena terkadang data yang ditemukan peneliti itu memiliki penafsiran yang berbeda ya, yang tidak disepakati oleh pemberi data. Misalnya ada perubahan signifikan, maka temuannya pun harus diubah. Jadi kadang kita salah menafsirkan gitu ya, menafsirkan apa yang diharapkan oleh si pemberi data, oleh si partisipan ini. Nah, bagaimana caranya bisa kita lakukan langsung secara individual, jadi langsung kita cross check kembali ke informannya, atau bisa juga dengan diskusi kelompok ya, diskusi kelompok antar tim peneliti gitu, membandingkan antara satu jawaban partisipan atau antara satu hasil analisis yang sudah kita lakukan terhadap hasil wawancara itu dengan kelompok-kelompok lainnya gitu. Di situ dikatakan apakah benar ini interpretasi yang sudah
saya lakukan gitu ya, apakah saya sudah menuliskan sesuai atau belum gitu. Nah, nanti hasilnya itu bisa disepakati bersama, lalu ditandatangani oleh semua yang hadir supaya hasilnya itu menjadi lebih otentik.